Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam bagi teman-teman semuanya. Jadi yang pertama saya mohon maaf ya, karena saya baru bisa menyampaikan materi pada pertemuan pada hari ini. Karena kemarin saya terkendala di hasil record video saya yang kurang begitu baik ya, pada sisi audio dan render dari videonya juga kurang begitu baik, kurang begitu jelas. Oleh karena itu ini sudah saya buatkan video lagi dengan konsep yang sama. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita membuat suatu sistem ya, sistem CRUD ya, atau create, read, update dan delete. Jadi ada simpan, ada select atau menampilkan, ada update, mengubah, dan delete menghapus. Jadi library yang dapat kita gunakan yaitu adalah Sign Storage from React Native ya. Jadi kalian bisa mengunjungi atau bisa searching di browser kalian menggunakan Google, kemudian nanti kita langsung menuju ke GitHub di dalam Async Storage React Native seperti itu. Jadi nanti kita bisa melihat ya atau mengunjungi ke GitHub-nya. Kita bisa scroll ke bawah, kemudian di sini ya kita bisa melihat dokumentasinya. Kita akan learn yaitu belajar di situ. Jadi langkah-langkah yang perlu disiapkan ya, teman-teman harus menginstal beberapa plugin yang ada di dalam Async Storage. Jadi di sini saya sudah menginstal project baru. Jadi saya tidak menggunakan project lama saya menggunakan project baru di mana projectnya namanya yaitu app-CRUD ya, app-CRUD. Nanti sudah saya pasang dan sudah saya install. Kemudian saya buka ya app-CRUD-nya seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman semuanya ya, saya sarankan gunakan project yang baru. Sebenarnya menggunakan project yang lama juga tidak masalah, tapi konsep dari yang saya bangun nantinya, saya akan melakukan integrasi ya dari beberapa pertemuan ya. Ada yang membahas mengenai UI, membahas mengenai storage, lalu kita akan menggabungkan. Konsepnya seperti itu. Berikutnya, teman-teman juga harus menyiapkan yaitu memo emulator yang sudah teman-teman pasang atau install dan sudah dikoneksikan. Di sini saya ulangi, saya sudah menginstal app-CRUD. Kemudian kita buka terminalnya ya. Kita buka terminalnya. Di sini kita akan melihat di browser kita langkahnya untuk menginstal Async Storage ini. Kita dapat menggunakan npm, kita dapat menggunakan ion. Kalau kita menggunakan expo atau React Native tapi yang expo yang sudah yang sudah besar, kita bisa menggunakan perintah expo ini. Tapi kita akan menggunakan yaitu npm. Kemudian kita buka project kita paste ya. Kemudian kita install library Async Storage tersebut. Seperti itu. Kita tunggu sampai dia selesai melakukan instalasi terhadap library atau plugin yang dikembangkan untuk React Native, namanya Async Storage. Teman-teman semuanya sudah selesai ya melakukan instalasi untuk plugin itu. Kemudian di sini kita akan menjalankan yaitu React Native kita compile ke dalam emulator ya. Kita menggunakan perintah npx React Native run Android. Kita jalankan sampai dengan selesai.
Baik teman-teman semuanya, jadi pada saat ini kita sudah menjalankan yaitu project React Native kita yaitu AppCrude sudah dijalankan. Ini masih masih nol, dalam artian masih dari awal sekali. Saya rasa untuk sampai ke sini teman-teman tidak merasa kesulitan ya. Itu adalah hal yang sangat mudah bagi rekan-rekan semuanya. Jadi langkah berikutnya ini nanti ada dua part ya. Part pertama ini kita akan melakukan konsep yaitu melakukan penyimpanan data tapi secara temporari, kemudian langsung kita tampilkan ya menggunakan perintah di dalam React Native seperti itu. Jadi untuk langkah awalnya kita masuk ke apps ya. Di apps ini kita dapat menghapus semuanya dulu, kita hapus. Kemudian di sini kita akan mencoba ya, yaitu melakukan import React. Kita masukkan komponen, berikutnya kita masukkan from React. Seperti itu ya. Ini saya menunggu save-nya ini masih prepare-nya itu masih harus menunggu untuk dijalankan. Oke ya. Berikutnya kita juga akan membutuhkan beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk menampilkan atau view dari tampilan kita. Ada view, ada text, ada touchable opacity, ada text input. Kemudian kita juga melakukan import terhadap flat list yang akan kita gunakan untuk from React Native ya. Ini bisa kita cut, kita taruh situ. Terus yang kita masukkan pertama adalah view, kemudian text, kemudian nanti kita juga akan menggunakan yaitu text input. Kita juga akan menggunakan touchable opacity ya. Kita juga akan menggunakan flat list untuk yaitu menampilkan data kita. Seperti itu kira-kira ya. Berikutnya di sini kita akan membuat kelas ya. Namanya app untuk merender dari aplikasi kita ya. Di sini yang perlu kita siapkan yaitu kita akan membuat suatu tampilan dulu. Kita awali dengan view. Di view ini kita buat view lagi untuk membuat header ya. Masih ingat? Berikutnya di dalamnya kita bikin teks ya. Teks, di dalam teks ini kita isikan misalkan ya latihan CRUD React Native seperti itu. Ini kita hilangkan ya, dia udah otomatis. Di sini kita bikin stylenya kita bikin dia background colornya dengan warna yang sesuai yang kita inginkan ya. Misalkan yang sudah saya siapkan HTML colornya, ntar loading ya, saya akan menggunakan konsep warnanya biru ya, mungkin ya lebih enak ya. Jadi saya gunakan kode warna itu, terus kemudian saya taruh di sini seperti itu ya. Terus kita juga akan coba kita jalankan dulu apakah sudah bisa jalan ya. Ini ya sudah jalan. Kemudian kita set agar tulisannya ini menjadi rata tengah semuanya. Masih ingat ya, menggunakan alignment content kita gunakan center, terus alignment item ya. Sorry, ini saya di koma dulu, baru ini bisa muncul ya. Alignment item kita gunakan center. Terus berikutnya di sini kita gunakan yaitu padding ya, padding vertikal ya. Padding vertikal misalkan 20 seperti itu. Ini ya, ini sudah
rata tengah menjadi suatu header. Kita inginnya teksnya ini juga ada tulisan dengan warnanya yaitu putih ya. Kita bikin color, kalau putih kita gunakan FA. Terus ada font apa ya, font white, kita gunakan bold. Ini ya, ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup layak. Oke. Nah, berikutnya di bawahnya header ini pengennya kita beri suatu komponen ya, yaitu berupa inputan atau text input. Caranya kita membuat view lagi di sini ya, kita buat view. Dalam view kita buat yaitu adalah text input. Ini gini aja ya, text inputnya. Text input, langsung saya ulangi lagi, text. Ya, seperti itu yang saya maksud ya. Berikutnya di sini kita bikin stylenya. Kita beri apa ya, margin top ya, margin top biar nanti jaraknya itu dari headernya ada, kita beri misalkan 20. Terus text inputnya ini kita bikin stylenya juga, style. Kita beri background colornya. Misalkan kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan ya. Misalkan saya warnanya itu, kalian bisa menggunakan warna yang lain pun juga nggak masalah. Seperti itu, coba kita lihat ya. Ini ya, ini adalah text input yang dapat kita gunakan untuk mengetikkan apa ya, suatu tulisan lah. Jadi misalkan seperti itu. Ini pengennya kita bikin dia menjadi rata tengah, tapi ukurannya nggak seperti itu. Kita mainnya di view-nya, jadi kita padding horizontalnya biar agak ada jaraknya ya, 20 kanan kiri, sehingga akan seperti itu ya. Jadi bisa kita ketikkan. Di bawahnya text input ini inginnya kita buat semacam tombol, tapi tombolnya kita menggunakan touchable opacity, kan seperti itu ya. Jadi di bawahnya itu kita bikin suatu tombol ya, tepatnya di sini di bawahnya view. Kita bikin view lagi, view. Terus kita bikin yaitu touchable opacity ya, opacity. Di sini kita bikin teks ya, kita beri teks. Misalkan simpan data, seperti itu. Kita lihat, nah ini ya, ini bisa kita gunakan untuk sebagai button. Inginnya ini juga ada apa ya, semacam tombol ya, tombol yang dapat apa ya, yang ada apa ya, interface yang bagus lah. Jadi caranya di sini ya, kita mainnya di view dulu. Di view ini kita buat style. Style ini kita bikin padding ya, padding horizontalnya biar sama seperti atas ya, 20. Seperti itu. Terus kemudian pada touchable opacity-nya kita bikin stylenya juga, kita beri misalkan background color-nya ya, warnanya apa ya, stylenya warnanya sesuai dengan ini ya, misalkan biar agak sama ya. Jadi sini ya background color-nya seperti itu. Coba kita cek ya, ini sudah ada tombol ya, tapi inginnya jaraknya juga sedikit ke bawah kan ya, sedikit ke bawah. Bawah berarti ini ya, view-nya ini kita buat margin top-nya misalkan juga 20 ya. Maka otomatis dia akan ke bawah. Terus biar nanti apa ya, touchable-nya ini juga ada apa ya, ukurannya ya, padding vertikal ada, kita bikin dia berapa ya,
10 mungkin ya, 10 kurang besar enggak nih, 10 sudah lumayan ya. Kemudian teksnya ini juga kita berikan style, colornya misalkan kita gunakan ya, warnanya putih, putih, ini salah ya. Oke, seperti itu. Berikutnya sini kita juga menggunakan alignment content di dalam touchable-nya ya, center. Terus kemudian kita beri koma dulu, alignment item, kita beri dia juga center. Kita lihat ini sudah ada tombol ya, dapat kita gunakan untuk mengeksekusi dari tulisan ini. Nanti akan kita tampilkan di bawahnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini biar agak sedikit tidak ada sudutnya, kita gunakan yang namanya border radius. Jadi kita siapkan border radius ya, kita isikan misalkan saya rasa 6 cukup ya. 6 nanti sudah bagus ya ini ya, 6 sudah seperti itu. Berikutnya ini biar agak sedikit merata lagi ya, ini kita gunakan angka 50. Tujuannya biar tombolnya biar sama ini ya, biar sama ya 20 lah. Saya rasa ini kan selera kita kan ya, mau kita desain seperti apapun ya tergantung dari kita. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini kita sudah menyiapkan user interface-nya ya, user interface untuk menampilkan beberapa hal yang terkait dengan konsep kita, yaitu async storage. Langkah berikutnya kita akan masuk ke dalam logikanya kan ya. Logikanya di sini kita akan membuat suatu yang namanya perintah ya, perintah untuk melakukan add data. Tapi sebelumnya ya, nanti teman-teman ya, di sini kita akan siapkan di state ini ya, di state ini kita buat yaitu variabel ya, misalkan kita berikan nama kode ya, tujuannya untuk kode yang otomatis ya, untuk untuk nama lah, kita kan akan memasukkan nama, kemudian kita submit, akan muncul di flatlistnya itu. Kemudian aturan kedua, kita harus menyiapkan variabel data ini, tapi konsepnya dia sebagai array asosiatif. Jadi ada arraynya di situ untuk menampung data secara sementara. Jadi seperti itu. Berikutnya di sini ya yang perlu kita siapkan ya, yaitu ini tadi otomatis keluar ya, itu saya save seperti itu. Kemudian apa lagi yang kurang? Oke, saya scroll. Oke ya, jadi inputan ini ya, kalau di mata kuliah yang lain misalkan pemrograman web atau desain web ya, teks input kan harus punya ID atau punya value atau punya nilai, kan seperti itu ya. Oleh karena itu di sini ya kita juga harus memasukkan suatu nilai di dalam teks ini, teks input ini kita masukkan yaitu value kita masukkan ya, teks input value-nya kita mengambil dari this state ya, state atas, kemudian nama kode atau sebagai value-nya itu. Kemudian untuk sebagai pelengkapnya, ketika kita mengetikkan ya on-chain text ya, di sini pun juga perlu kita deklarasikan teksnya this set state, kemudian kita akan mengambil yaitu dari nama kode itu kita jadikan dia adalah teks. Seperti itu ya. Ini berlaku di teks input ya, bukan teks saja tapi
input tipe teks lah kalau di apa ya PHP atau HTML seperti itu. Di sini ini kita mengambil dari state ya, dari atas ini yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ini sebagai apa ya, value atau sebagai ID atau sebagai name-nya kalau di dalam HTML atau PHP. Konsepnya seperti itu. Langkah berikutnya ya teman-teman semuanya ya, setelah ini kita akan membuat suatu functionnya yaitu kita berikan nama dengan add data. Terus berikutnya kita eksekusi, kita return ya. Jadi kita akan membuat suatu apa ya, suatu variabel menggunakan let ya, namanya add data. Terus berikutnya kita akan mengambil dari state dari this state, yaitu ini ya, nama data. Kenapa nama data? Karena di sini kita anggap ya variabel ini menampung data array, data yang jumlahnya banyak tapi kita tampung secara sementara sebelum kita masukkan ke dalam media penyimpanan atau ke dalam database. Seperti itu. Langkah berikutnya di sini ya, kita akan melakukan ya eksekusi terhadap add data ini. All data ya, kita ambil semua data yang ada di dalam state nama data, kita ambil, kemudian kita tampilkan ke dalam. Ini kita bikin ya, namanya kode. Kode ya. Ini kita bikin yaitu nama. Kita ngambil dari this state nama kode, seperti itu ya, kurang lebihnya. Ya. Sampai di sini kita ya sudah melakukan pengambilan data. Tapi di sini kita harus melakukan eksekusi. Setelah kita kita tampilkan, kita mau apain? Apakah kita set datanya keseluruhan, tampilkan di flat list, atau juga menghilangkan komponen-komponen yang lainnya. Jadi langkahnya kita bikin set state, kemudian kita masukkan yaitu nama data yang array tadi. Ini adalah sama dengan all data. Terus sampai di sini saya rasa sudah cukup ini ya. Ini all data, atas juga sudah nama data. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini kita sudah melakukan konsep dari add data kita. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan eksekusi ya terhadap tombol ini, biar nanti ketika kita mengetikkan sesuatu di sini bisa kita eksekusi untuk dapat kita tampilkan ya ke dalam flat listnya itu. Oke, langkahnya ya, kita mengarah ke touch enable-nya. Di touch enable ini kita menggunakan on press ya, on press. Kemudian kita lakukan return ya, return untuk mencoba this add data. Seperti itu ya konsepnya. Oke, ini kita sudah melakukan penyimpanan data, tapi datanya ini kan perlu kita tampilkan menggunakan konsep dari flat list. Seperti itu. Sehingga caranya kita harus menyiapkan lagi ya, ketika data ini tersimpan ya ke dalam ini, ketika kita menuliskan data kita, simpan data kita klik, maka data akan tersimpan sementara di dalam nama data ini dengan konsep array. Kemudian nama data ini juga akan kita tampilkan ke dalam ini ya, flat list ini. Jadi caranya ya, di bawahnya view, kita bikin view lagi. Biasa ya, kita bikin stylenya pertama yaitu margin top ya, margin topnya biar ada jaraknya 20 seperti itu ya. Di sini baru kita lakukan implementasi dari flat list ya, flat list. Terus kemudian kita akan mengambil ya, masih ingat ya perintah dengan flat list ya, flat list ini ya, saya juga harus melihat ya
flat list ini. Jadi konsep dari flat list ini dia yang diperlukan yaitu mengambil dari data yang ada ya. Ini ya, kita harus mengambil data, kita render item, terus kita lakukan kayak extractor seperti itu. Jadi langkah yang benar yaitu kita panggil datanya dulu, di mana di this, terus berikutnya state, berikutnya yaitu nama data. Setelah itu kita render item menggunakan konsep ini ya. Kita render item, di dalam sini kita buat item lagi ya sebagai variabel yang nanti akan kita tampilkan ya. Lalu kita eksekusi dengan cara ya, di sini kita bikin teks ya, kita masukkan teks seperti itu, lalu kita panggil ini itemnya ya dengan item sama dengan apa ya, tadi kan nama ini ya, nama ini dapatnya dari sini, nama teks input ini ya. Saya membuat suatu nama untuk saya tampilkan ya ke dalam flat list ini. Oke, yang saya tampilkan yaitu adalah nama. Kemudian di sini masih ada yang kurang ya. Ini render item masih kita gunakan yaitu kayak extractor. Jadi langkahnya kita item, terus kemudian kita masukkan yaitu adalah nama sebagai ini ya, sebagai apa itu? Key-nya, sebagai primary key-nya kalau di dalam ilmu database seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah membuat suatu apa ya, flat list, kita buat button, kita buat input ya, text input, terus baru akan kita lakukan eksekusi data. Misalkan saya ketikkan Budi, sudah muncul di bawahnya ya, saya masukkan Hartanto, sudah muncul di bawahnya. Tapi ini adalah data yang apa ya, yang array, yang sementara ya, ditampung secara temporary. Ini biar agak sedikit rapih ya, ini saya atur ya flat listnya ini. Flat listnya tadi mana? Flat list ini ya. Kita gunakan padding horizontal ya, kita 20, terus ini biar agak apa ya, rapi, kita bikin stylenya, style, kita bikin apa ya, color ya, color dengan warna seperti yang ini aja, nggak apa ya, seperti itu. Ini ya, udah hilang ya Budi, saya masukkan, maka akan muncul di bawahnya. Saya masukkan Andika, saya masukkan Anissa, dan seterusnya. Jadi ini adalah konsep awal sebelum kita masuk ke dalam Assign Storage. Saya harapkan teman-teman di part 1 ini di dalam Assign Storage teman-teman sudah bisa ya. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Nanti terkait dengan source code bisa kalian lihat ya apa yang telah saya tulis di sini. Nanti di part 2 juga akan saya lanjutkan. Kalian bisa menyimak ya, saya scroll ke bawah sedikit-sedikit, nanti teman-teman bisa menirukan, terus teman-teman nanti bisa mengecek, bisa di pause, bisa dilanjutkan, sehingga bisa apa ya, menjalankan perintah-perintah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part yang kedua. Terima kasih.